Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga terbaru chapter kedua spin-off Jack the Ripper yang akan mengisahkan perjalanan Jack the Ripper untuk membunuh seorang baron yang menculik beberapa anak untuk dibunuhnya. Jadi akan seperti apakah kisah dari spin-off Jack the Ripper ini untuk chapter keduanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan seorang bocah yang sedang mencari seseorang, yaitu adiknya sendiri, dengan berkata, Roger, kamu di mana?" Lalu bocah tersebut bertemu dengan seorang kakek tua dan langsung menanyakan, "Apakah kamu melihat adikku? Dia memakai kalung salib seperti ini." Dan pria tersebut hanya berkata, "Ada lagi ya?" Dan dia bilang kepada anak tersebut, "Percuma saja walaupun kau lapor polisi. Karena pada era tersebut, orang-orang yang melapor polisi di kawasan kumuh dan miskin tidak akan digubris, bahkan dihiraukan oleh para polisi di London." Setelah itu, panel berpindah pada suatu kafe memperlihatkan Jack the Ripper yang senang karena mendapatkan sebuah pie spesial dari sang koki. Saking senangnya dia mengucapkan marvelous karena apresiasinya atas kenikmatan kue buatan chef kafe tersebut. Lalu pada saat Jack sedang menikmati pie, tiba-tiba ada seseorang wanita yang duduk di sebelah Jack sambil memesan sebuah minuman. Yang ternyata wanita tersebut sudah akrab dengan Jack sehingga pada saat itu juga Jack diberi instruksi oleh wanita tersebut untuk mengawasi seorang baron, yaitu julukan untuk seorang bangsawan. Dan wanita yang memberikan misi itu adalah Red Widow, yaitu kode name untuk seorang agen mata-mata. Wanita itu menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir ini lebih dari 10 anak menghilang dari kawasan kumuh di London. Lalu investigasi mengatakan bahwa pelakunya adalah orang ini, yaitu Baron Chris Hayton, generasi ke-6 dari keturunan bangsawan kesatria dengan julukan Kesatria Rakus. Kemudian Jack berkata, "Oh iya, seorang bangsawan yang turun-temurun punya pengaruh di pemerintahan. Dengan kata lain, seorang yang kebal akan hukum." Lalu Red Widow berkata, "Nah, organisasi Sentinel ada untuk mengurus sampah-sampah dunia seperti itu." Lalu panel menjelaskan apa itu organisasi Sentinel. Pada akhir abad ke-19, kerajaan Inggris berada di tengah periode perubahan besar-besaran. Revolusi industri, munculnya kapitalisme orang biasa untuk menduduki kekuasaan, yang selama setahun-tahun menguasai politik dan hukum. Berkonflik dengan aristokrasi yang sudah lama menjadi semakin serius. Hingga sementara itu pertarungan antara si kaya dan si miskin makin berkembang pesat. Nah, dari hal tersebutlah sebagai tanggapan atas kerusuhan sosial yang berkembang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, beberapa organisasi rahasia dibentuk dalam pemerintahan. Didirikan pada tahun 1909, organisasi ini nantinya akan menjadi Badan Intelijen Rahasia Inggris yang dikenal sebagai M16. Setelah itu, Jack mengatakan bahwa dirinya lah yang harus mengurus kekacauan negara lewat bayang-bayang kriminal dan membunuh seorang kriminal oleh seorang pembunuh. Membingungkan ya. Tapi intinya, untuk memburu seekor serigala, kita perlu serigala juga. Setelah menjelaskan target tersebut, Red Widow pun meninggalkan Jack dan akan pergi. Namun Jack mengatakan sesuatu yang mungkin membuat Red Widow tersinggung. Dan Red Widow pun kembali pada Jack lalu mengatakan, "Jangan salah paham dasar pembunuh sialan. Kami menggunakanmu untuk mengembangkan tujuan kami dan menuruti apapun keputusan yang kau suka. Jika kau tidak berguna lagi bagi kami, maka aku akan dengan mudah melenyapkanmu." Ingat itu baik-baik. Kode name Jack Smith, yang ternyata kode name dari Jack adalah Jack Smith. Setelah itu Red Widow meninggalkan Jack dan Jack pun menjawab, "Baiklah, dan satu lagi, kau setidaknya harus mencoba sekali. Jika tidak, maka kau tidak akan tahu rasanya."
Setelah itu, panel berpindah pada suatu kebun yang ternyata Jack sekarang ini untuk mendekati targetnya, dia menyamar sebagai pegawai di area tersebut sambil menyanyikan lagu Ring Around the Rosie. Dan terlihat juga sebuah gunting raksasa yang pernah Jack gunakan untuk melawan Hercules, yang ternyata gunting tersebut adalah gunting pemotong rumput. Setelah bekerja, Jack memperlihatkan keahliannya pada orang-orang lama, yang membuat orang-orang tersebut terkaget akan kemampuan Jack tersebut. Hingga tak lama kemudian, Baron yang menjadi target dari Jack muncul sambil dia membawa rekan investornya, demi untuk mempresentasikan sebuah proyek yang akan dilakukannya. Hingga para investor tersebut lumayan tertarik. Namun pada saat Baron sedang menjelaskan, tiba-tiba saja seorang pelayan yang ternyata dia adalah Dylan Chapman. Salah. Dia adalah kepala pelayan Alfred. Pelayan setia Baron, Chris. Lalu setelah itu, pada saat Baron, Chris, dan yang lainnya akan masuk ke dalam rumah, Jack melihat warna tubuh dari Baron Chris yang membuat Jack sangat terpukau. Namun di sisi lain, pada saat Jack memperhatikan, sepertinya Alfred menyadari sesuatu dan menengok ke arah Jack seakan-akan dia mencurigai dengan kedatangan tukang kebun baru tersebut. Hingga pada akhirnya Alfred masuk karena dipanggil oleh Baron Chris. Setelah itu, panel pun memperlihatkan malam setelah Baron Chris mempresentasikan. Namun alangkah terkejutnya karena terlihat Baron Chris yang marah besar akibat para investor tersebut tidak tertarik akan proyek tersebut. Sampai-sampai Baron Chris menghancurkan beberapa properti rumah dari mulai kursi hingga meja. Dan pada saat emosinya telah memuncak, Baron Chris memperlihatkan sifat aslinya dan berkata, "Kita tidak bisa menahan bocah itu terlalu lama, kan?" Lalu Baron Chris menyuruh Alfred untuk membawakan anak lain hidup-hidup yang kemungkinan akan dibunuh oleh Baron tersebut dengan sangat kejam. Setelah itu, panel berpindah pada Jack yang melakukan tarian jahat yang sepertinya sangat senang karena telah melihat warna tubuh target yang diinginkannya. Hingga Jack berkata, ini merupakan malam yang indah. Mereka yang mencintai dengan tulus, maka akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini dia saatnya menguak tirai tragedi dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Jack the Ripper chapter kedua, yang mana kita dikisahkan Jack the Ripper akan menumpas kejahatan dari Baron Kesatria yang rakus. Jadi gimana menurut minasan terkait kisah ini? Tanggung ya, dan akan seperti apakah kisah di chapter ketiga di bulan depan? So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!